Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, kenikmatan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang tidak bisa terbandingkan dengan bermacam-macam kenikmatan duniawi yang kita terima di dalam kehidupan kita sekarang ini. Para jemaah yang saya muliakan, ada puncak kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu melihat Allah. Ibu, bapak, para jamaah yang saya muliakan, apapun kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga itu demikian sangat kecil bila dibandingkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggaibkan dirinya kepada kita ketika kita hidup di dunia sekarang ini, kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan, kita patuhkan diri kita kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangkan. Allah Subhanahu wa taala nanti akan memperlihatkan dirinya kepada orang yang mendapatkan syurga. Betapa besarnya kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ketika di dalam kehidupan di dunia sekarang ini tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kendati pun dia Rasul Allah. Para jamaah yang saya muliakan, kita lihat gambaran tentang Nabi Musa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat Al-A'raf. Pada potongan ayat di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Musa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, ketika Musa datang kepada tempat yang sudah ditentukan dan Allah berbicara dengan dia, kata Nabi Musa ketika itu, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, ya Tuhanku, tolong perlihatkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, kamu sama sekali tidak akan pernah bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal, tapi cobalah kau perhatikan, lihatlah ke arah gunung itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani, dikala gunung itu tetap ada di tempatnya, nanti kau akan melihat aku.
falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya pada gunung yang ada, ja'alahu dakka, ketika itu Allah menjadikan Musa tersungkur, wa kharra Musa sa'iqa, gunung yang ada itu hancur dan Musa tersungkur. Falamma Musa tersungkur pingsan, falamma afaqa, ketika dia itu sadar, kata Nabi Musa, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku nyatakan taubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, aku adalah orang pertama yang beriman kepada engkau. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-143. Nah, para jemaah yang saya muliakan, Nabi Allah Musa ingin ia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan kepada Nabi Musa ketika itu, lantarani, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku, tapi kendati pun demikian, kalau kau ingin juga melihat aku, coba perhatikan ke arah gunung itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya, dalam tanda dua petik, kata-kata menampakkan ke arah gunung yang ada, tiba-tiba gunung itu hancur dan kemudian Nabi Musa tersungkur pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa mengatakan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku nyatakan taubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, aku orang pertama yang akan beriman, yakin kepada engkau. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang Nabi Musa. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, demikian juga terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih. Ketika itu Aisyah berkata kepada seorang yang namanya Masruq, ketika Masruq tanya kepada Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbah, apakah Muhammad itu memang melihat Tuhannya? Kata Aisyah menjawab, laqad kaffa sya'ri mimma qult, kepala saya, rambut saya ini beruban capek dari apa yang kau katakan itu. Kemudian kata Aisyah, man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab, barang siapa yang cerita kepada engkau bahwasanya Muhammad itu melihat Tuhannya, orang itu bohong. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata sahabat Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, ya Rasulullah, apakah kau pernah melihat Tuhanmu, melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, nurun anna arah, ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, raaitu nuran, saya melihat cahaya yang demikian sangat keras, dan cahaya itulah yang membatasi saya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Para jemaah yang saya muliakan, ibaratnya di hadapan Nabi SAW ada cahaya yang demikian sangat keras. Bagaimana mata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan bisa menembus cahaya yang demikian sangat keras itu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kata Nabi SAW. Enggak, kata Nabi, ada cahaya yang demikian sangat keras di hadapan saya, dan itu yang membatasi saya untuk nggak bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwasanya di dunia ini tidak ada satupun yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kendati pun dia Rasul Allah seperti Nabi Musa, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pembatas dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kata Nabi SAW, ada cahaya yang membatasi saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa saya melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam suatu hadis sahih yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hijabuhun nur awin nar, ada pembatas dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu berupa cahaya atau api. Lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau sekiranya Allah menyingkapkan pembatas itu, sungguh cahaya wajah Allah Subhanahu Wa Taala akan membakar apa yang dijangkau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangannya itu dari makhluk yang ada. Hancur semua ini. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam suatu riwayat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman, yang berhasil mendapatkan surga. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, melihat Rasulullah, melihat Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, itu adalah suatu kerinduan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita nggak pernah melihat Rasulullah SAW. Para jamaah yang saya muliakan, kita akan bisa melihat Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Demikian juga kita akan kenal dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, yang pernah diceritakan oleh Allah kepada kita di dunia sekarang ini. Bagaimana dengan Rasul-Rasul yang pernah diutusnya kepada umat manusia. Kita akan tahu nanti dengan Adam bapak manusia, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan lain-lain dari Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang ada. Tapi puncak kenikmatan melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini nikmat yang tidak terhingga. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam potongan ayat pada surat Yunus ayat yang ke-26. Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam potongan ayat itu, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang mereka itu berbuat baik waktu di dunia, ada ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada tambahan. Nah, ziyadah inilah yang dimaksud dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang saya muliakan, Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam ayat pada surat Al-Qiyamah pada ayat yang ke-22 dan 23, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajah-wajah pada hari itu demikian cerah, demikian gembira, senang, karena mereka yang melihat ke arah Allah, melihat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian senang orang-orang yang beriman melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kenikmatan yang tertinggi itu. Apabila kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita mendapatkan hadis-hadis yang demikian sangat banyak. Hadis-hadis sahih yang sampai kepada tingkat mutawatir, karena diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya memang orang beriman yang berhasil masuk surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat mengatakan seperti demikian, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seperti demikian. Dan ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, kata Nabi menceritakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah," ketika orang surga masuk ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang-orang surga yang ada, "Turiduna syai'an uzidukum," hei kalian orang surga, kalian mau ya sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Mau ada tambahan yang akan diberikan kepada kalian? Fayaqulun, kata orang-orang surga ketika itu, "Alam tubayyid wujuhana ya Allah, bukankah kau sudah demikian cerahkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunjina minan nar, dan kau sudah selamatkan kami dari neraka." Fayukshaful hijab, kemudian disingkapkan hijab, pembatas. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Kemudian kepada mereka diperlihatkan Allah, dan tidak ada sesuatu yang paling mereka sukai dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang ada di dalam surat Yunus 26 tadi. Kata Nabi membacakan ayat, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang waktu di dunia dahulu mereka berbuat baik, ada ganjaran pahala dari Allah dan ada tambahan. Wala yarhaqu wujuhakum qataru wala dhillah, wajah mereka tidak ditutupi oleh debu dan tidak oleh rasa hina. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni surga, mereka di dalam surga itu demikian abadi, tidak pernah berujung seperti ketika kita hidup di dunia sekarang ini, abadi dengan semua kenikmatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat dahulu juga bertanya kepada Nabi, meyakinkan diri mereka. Kata sahabat kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, apakah memang kita melihat Tuhan, melihat Allah di hari kiamat nanti? Kata Nabi menjawab, "Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badar?" Hei kalian, apakah kalian terganggu ketika melihat bulan pada waktu purnamanya, di malam purnamanya? Kata sahabat radhiyallahu anhu, "La ya Rasulullah." Tidak ya Rasulullah. Kata Nabi lagi, "Hal tudaruna fi syamsi laisa duna sahab?" Apakah kalian terhalang melihat matahari yang gak ada awan yang membatasinya?
dengan pandangan kalian? Kata sahabat, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innakum tarawnahu kadzalik, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Artinya jelas sejelas-jelasnya, jelas sejelas-jelasnya. Ketika di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini, para jamaah yang saya muliakan, kita melihat bulan pada waktu purnama itu yang tidak ada awan sama sekali, jelas sejelas-jelasnya betapa bulan waktu purnama. Demikian juga matahari yang ada, yang tidak tertutup awan sama sekali, jelas sejelas-jelasnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat-sahabatnya, fa innakum tarawnahu kadzalik, kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ini dia para jemaah yang saya muliakan, apa yang kita katakan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, memang itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat menjelaskan kepada kita, Nabi di dalam hadis-hadisnya menjelaskan kepada kita, dan sahabat dahulu coba mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa memang iya ya Rasulullah? Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, kalau ada orang-orang yang membantah seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka adalah orang yang membantah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, membantah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara ayat sudah demikian menjelaskan sejelas-jelasnya, hadis Nabi juga sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Suatu yang sangat disayangkan pada orang-orang Mu'tazilah, karena mereka mengandalkan akal fikiran semata. Sementara kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, bukan hanya mengandalkan akal fikiran, tapi juga kita mengandalkan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dapatkan informasi dari ayat, kita dapatkan informasi dari hadis Nabi SAW, bagaimana kita akan membantah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sementara di dalam ayat, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, siapa yang gak ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah demikian sangat memuliakan kita dikala kita mau mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Kita mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kita tundukkan diri kita kepada Allah, kita patuhkan diri kita kepada Allah. Pokoknya kalau diperintah kita lakukan, dilarang kita tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian sangat respect terhadap orang-orang yang beriman seperti itu. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia akan memperlihatkan dirinya. Bisa kita bayangkan, sepertinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengatakan nanti, inilah aku Allah yang kalian tuhankan, yang kalian sembah waktu kalian hidup di dunia dahulu. Ini aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlihatkan dirinya. Betapa hati seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat Allah seperti itu. Ini dia yang mengatakan dirinya Tuhan, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, yang mengatur dan mengendalikan semua yang ada di dalam semesta jagat raya ini, dan yang menentukan semua perjalanan alam yang ada. Kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, dan kemudian kita taat, beribadah, beramal, kita ikhlaskan amal ibadah, surga menunggu kita, dan kemudian ada janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tidakkah kita tertarik? Para jemaah yang saya muliakan, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, pasti kita tertarik, ya Allah. Tapi itu hanya untuk orang yang berhasil dapat surga.
Orang yang gak berhasil dapat surga, tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena memang Allah katakan seperti demikian. Jadi kalau memang ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala nantinya, berusahalah untuk mendapatkan surga. Jadilah menjadi orang beriman dalam arti kata yang sebenarnya. Taat dan patuhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan bantah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dikatakannya di dalam ayat. Demikian juga yang dikatakan oleh Rasulnya di dalam hadis-hadisnya. Ya seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam riwayat yang lain, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan informasi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Waktu orang surga telah masuk ke dalam surga, menikmati nikmat surga yang disiapkan oleh Allah, wa ahlun nar an-nar, dan orang neraka juga sudah masuk ke dalam neraka, menghadapi siksa neraka yang ada, nada munadin. Ketika itu ada yang meneriakkan. Kata yang meneriakkan, "Ya ahlal jannah, inna lakum indallahi azza wa jalla mau'idan yuridu an yunjiza kumuhu." Hei kalian orang surga, Allah punya janji kepada kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melaksanakan, memenuhi apa yang dijanjikannya kepada kalian. Fayaqulun, kata orang-orang surga yang ada, mahu, apa itu? Alam yusaqil mawazinana, bukankah dia telah memberatkan timbangan kami waktu penimbangan amal? Wa yubayyid wujuhana, bukankah dia telah mencerahkan wajah kami sehingga kami demikian sangat senang? Wa yudkhilnal jannah, bukankah dia sudah masukkan kami ke dalam surga ini? Wa yujirna minan nar, bukankah dia sudah lindungi kami dari neraka yang penuh dengan siksa? Fayukshafu lahumul hijab, lantas diangkatkan hijab pembatas dengan Allah. Fayanzuruna ilallahi azza wa jalla, orang-orang surga demikian melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Fama syai'un u'tuhu huwa ahabbu ilaihim minan nazar ilaih, tidak ada sesuatu yang paling mereka sukai dari semua yang diberikan kepada mereka orang surga dibandingkan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya ziyadah, ini tambahan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam potongan ayat surat Yunus tadi. Para jamaah yang saya muliakan, Allah mengatakan seperti demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti demikian, dan inilah puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang surga. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, demikian jelas dan gamblang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya, jelas ayat, jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, seperti yang digambarkan di dalam ayat dan di dalam hadis ini yang akan kita dapatkan nanti ketika kita berhasil mendapatkan surga. Di samping kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah dengan bermacam-macam kenikmatan. Nah, para jamaah yang saya muliakan, sudah kita kemukakan tentang nikmat surga yang ada dengan semua kenikmatan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi yang dijelaskan oleh Nabi,
a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kusiapkan, kusediakan untuk hamba-hambaku itu yang berhasil masuk surga sesuatu yang gak pernah terlihat oleh mata mereka, tidak pernah terdengar oleh telinga mereka, dan tidak pernah terlintas di dalam hati mereka. Kesimpulannya, kenikmatan-kenikmatan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul merupakan kejutan-kejutan, betul-betul kejutan. Sehingga orang-orang surga yang ada itu terkaget-kaget mendapatkan nikmat yang disiapkan oleh Allah untuk mereka. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, marilah kita berusaha untuk jadi orang surga, dan itu tentu dengan usaha dan upaya kita menjadi orang beriman ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Mari taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bantah Allah. Kemudian apa yang dikatakan perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Ikhlaskan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendapatkan surga yang dijanjikan. Dan inilah gambaran puncak kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang beriman yang berhasil masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di pagi hari ini terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita kaji. Uraiannya saya cukupkan demikian. Berikut, mari, barangkali ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Monggo untuk disampaikan. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, harus kita dudukkan masalah. Masing-masing orang harus bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab ketika di dunia beriman, taat, soleh, surga. Manusia yang tidak bertanggung jawab, kafir atau maksiat, neraka. Jadi hidup masing-masing. Masuk dulu kamu ke dalam neraka karena kamu dulu waktu di dunia kafir umpamanya, karena kamu dahulunya waktu di dunia maksiat, masuk dulu ke dalam neraka itu, rasakan siksa neraka itu sesuai dengan dosa yang kamu lakukan waktu di dunia dahulu. Itu yang pertama sekali. Jadi beriman, taat, soleh, beribadah, beramal, ikhlas karena Allah, surga. Kafir, maksiat, bantah Allah, dilarang, gak mau waktu di dunia, setelah dengan proses akhirat yang ada, masuk neraka. Ya rasakan oleh kamu neraka itu dulu. Ujungnya setelah dia menjalani hukuman di neraka itu, pertama sekali terkait dengan Rasulullah SAW, ada syafaat Nabi. Demikian juga orang-orang yang beriman, yang berharap. Ya, tapi yang bersangkutan masuk neraka dulu kamu. Masuk neraka dulu. Jadi nggak bisa. Ya, nggak bisa istilahnya. Ya, katakanlah umpamanya, ya karena ada hubungan ya dengan orang saleh, orang taat, bahkan hubungan dengan Rasul. Nggak bisa, tidak bisa. Nabi pernah mengatakan kepada pamannya, pamanku Abbas, beriman kamu, taat, saleh, saya nggak bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah. Kalau kamu beriman, selamat. Kafir,
Iya, celaka. Sofia, bibi Rasul, beriman kamu, taat, soleh kamu, saya nggak bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Fatimah putri Nabi mengatakan, ya Fatimah, salini min mali, la ugni anki minallahi syai'ah. Fatimah, silakan kau minta kepadaku dari hartaku yang ada. Harta memang milikku, tapi surga milik Allah. Aku nggak bisa tolong kamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dia prosesnya. Masuk neraka dulu kamu, disiksa, baru nanti akan ada apakah syafaat Nabi atau harapan dari orang yang beriman untuk menyelamatkan dia. Terutama sekali syafaat Nabi SAW berdasarkan hadis Nabi SAW yang Allah katakan, Muhammad, coba lihat di neraka itu masih ada nggak umatmu? Ada ya Allah, itu ya Allah, yang dia hanya punya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ngaku Islam, nggak sholat, nggak puasa, malah maksiat, ya, dia masuk neraka dulu, celaka, waliyadzubillah, dengan gambaran-gambaran neraka yang penuh dengan siksa. Tapi seperti itulah permasalahannya. Demikian yang bisa saya tambahkan penjelasannya. Lanjut, pertanyaan ataupun masalah lain, dipersilakan. Mau Pak? Tentang Ustaz, apa namanya, melihat Allah dan berjumpa Allah. Yep. Kalau di surat ke-95 itu, man kana yarju Allah wa inna Allah ayat. Kalau barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pasti akan takutkan. Kalau di Al-Fatih yang akhir Mandana yang pilih Allah itu perjumpaan dengan melihat dengan para jamaah yang saya muliakan, jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana mahsyar itu adalah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak akan pernah memperlihatkan dirinya waktu di mahsyar itu. Jadi semua proses mahsyar, pemeriksaan amal, penimbangan amal, sirat dan lain-lain dari gambaran mahsyar yang ada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ia tidak akan pernah memperlihatkan dirinya di situ. Ya seperti itu. Jadi para jamaah saya muliakan, berjumpa dengan Allah artinya berjumpa dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru ketika berhasil masuk surga, Allah memperlihatkan dirinya secara nyata dan jelas. Lah itu yang gak bisa terbayangkan, bagaimana Allah dengan segala kebesarannya. Sementara waktu kita di dunia sekarang ini, oleh Nabi dikatakan, ya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan kalian fikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada ini, demikian agung, indah, sempurna, tanpa cacat. Namun jangan fikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha gaib. Makanya kita dituntut untuk beriman kepada yang gaib, karena ya akal kita nggak akan pernah bisa menjangkau hal-hal yang bersifat gaib itu. Untuk hal-hal yang bersifat gaib yang diceritakan kepada kita di dalam ayat ataupun di dalam hadis Nabi SAW, kita ngandalkan iman, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Informasi dari ayat seperti demikian, informasi dari hadis Nabi demikian, ya kita yakini, kita percaya, ya seperti itulah yang dikatakan oleh Allah dan yang dikatakan oleh Rasul. Jadi para jemaah yang saya muliakan, kalau berjumpa itu jumpa dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan proses kita. Tapi Allah nggak akan pernah memperlihatkan dirinya pada waktu proses mahsyar dengan semua yang ada. Tidak. Dan puncaknya yaitu berhasil masuk surga dahulu, seperti yang kita kaji dalam kajian kita di pagi hari ini. Demikian tentang poin permasalahan yang dikemukakan. Lanjut. Masih ada pertanyaan? Mari Pak. Dari membaca tafsir
Ya. Saya benar saat ini surga itu ada. Pertanyaan saya kira-kira ada di mana sekarang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di mana surga itu. Iya, para jemaah yang saya muliakan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan, kita coba untuk mempertanyakan di mana surga itu, di mana neraka itu. Nggak ada yang tahu. Nah, para jemaah yang saya muliakan, nah ini dia beriman kepada yang gaib. Nggak ada yang tahu. Dan tidak semua kamu harus tahu, hai manusia. Kira-kira gitu. Otak kamu itu terbatas. Jangan semuanya harus kamu tahu baru kamu akan percaya, yakin. Enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Para jemaah yang saya muliakan, jadi di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini ada hal-hal yang oleh Allah ditutup. Iya, ditutup dan tidak akan terbuka. Ada yang dibukakan oleh Allah dengan hasil kajian, penelitian manusia, dipelajari, dapat, oh iya benar yang dikatakan oleh Allah dan Rasul. Dan ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah dibukakan oleh Allah. Ya, contoh nyawa yang ada pada diri kita sekarang ini. Ya, sekarang kita hidup, nyawa ataupun roh yang ada pada diri kita membuat kita hidup. Di suatu saat dikatakan kita mati. Roh, nyawa yang ada dicabut oleh Allah dari tubuh kasar kita, mati. Iya, itu roh yang ada. Hanya ada dua kemungkinan. Roh ketika kembali kepada Allah di alam barzakh, apakah akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Demikian berikutnya. Tapi ketika kita kejar, di mana posisi roh itu sekarang? Lah nggak tahu. Nah, para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah. Makanya kita nggak harus melihat dulu, tahu pasti dulu, baru kita beriman, baru kita yakin. Enggak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kalian enggak dikasih ilmu kecualinya sedikit sekali. Makanya jangan, aku enggak akan percaya kalau enggak dibuktikan dulu. Enggak bisa seperti itu sebagai orang beriman. Makanya saya katakan tadi, orang beriman itu bukan hanya mengandalkan akal fikiran semata, tapi ada iman, keyakinan kepada Allah. Karena memang ini dia ayat Al-Quran yang menyatakan, ini dia hadis Nabi yang mengatakan. Maka kita percaya dan kita yakini. Ya seperti itulah yang harus kita tanamkan pada diri kita, sehingga kita nggak pernah ragu dengan kata Allah di dalam ayat Al-Quran. Demikian juga yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Demikian tentang poin dan permasalahan itu. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, itu dulu kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita. Saya katakan perlu ngerti dengan agama ini dan perlu kita kaji. Kita lihat ayat, kita lihat hadis Nabi SAW, dan kemudian ketika ada yang kurang jelas, pertanyakanlah. Karena dikala kita demikian yakin dengan agama ini, ya tentu kita akan tenang dan mantap, dan itulah yang akan mendorong kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, ini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.